Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang corporate action. Corporate action merupakan aktivitas perusahaan yang signifikan dan mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga saham yang bergerak di pasar. Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum baik dari RUPS ataupun RUPSLB. Hal ini penting karena kebijakan yang diambil selain mempengaruhi jumlah dan harga yang ada di pasar, juga akan mempengaruhi para pemegang sahamnya. Sehingga persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk efektifnya suatu kegiatan. Jenis-jenis corporate action. Yang pertama adalah right issue. Nah, right issue ini sering diterjemahkan sebagai bukti right atau emisi klaim. Right issue hampir sama dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat go public. Bedanya, right issue dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau sudah go public. Right issue bagi investor mempunyai dampak positif dan negatif. Mempunyai dampak positif jika dengan adanya right issue ternyata bisa menaikkan harga saham. Sebaliknya berdampak negatif jika dengan adanya right issue menambah volume saham yang beredar, menyebabkan menurunnya harga saham. Tetapi secara umum, right issue bisa berdampak terhadap pasar yang dirasakan oleh semua pemegang saham. Manfaat right issue. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain adalah selisih harga jual dengan harga beli saham. Dalam hal ini, jika kita membeli saham, kemudian menjualnya, kemudian kita mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dividen. Dividen adalah sebagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Misalnya harga saham Rp5.000 per lembar, dipecah menjadi Rp1.000 per lembar saham. Adapun tujuan dilakukan stock split, supaya perdagangan suatu saham menjadi lebih liquid. Karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harganya menjadi lebih murah. Dengan adanya stock split, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham, yaitu A. Rasio stock split, yaitu perbandingan jumlah saham baru terhadap saham lama. Misalnya 1:2, berarti satu saham lama bisa ditukar dengan 2 saham baru. B. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Bursa Efek. C. Tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Bursa Efek. D. Tanggal terakhir dilakukannya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal lama. E. Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal baru dan distribusi saham dengan nilai nominal baru ke dalam rekening efek perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI. Yang ketiga, saham bonus. Saham bonus adalah bonus pembagian saham baru untuk para pemegang saham, di mana pembagian bonus ini ditujukan sebagai bentuk reward. Dampak dari saham bonus adalah meningkatnya jumlah saham yang beredar. Artinya saham bonus berakibat pada meningkatnya jumlah penawaran saham.
dengan saham bonus, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham, yaitu yang pertama, rasio. Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah saham lama terhadap jumlah saham bonus yang akan diterima. Yang kedua, cum bonus, yaitu tanggal yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut perdagangan atas suatu saham masih mengandung atau dengan hak saham bonus. Berikutnya, ex bonus, yaitu suatu tanggal yang menunjukkan bahwa mulai tanggal tersebut perdagangan saham sudah tidak mengandung atau tahap hak bonus saham. Kemudian tanggal daftar pemegang saham. Yang berhak atas saham bonus menunjukkan tanggal para pemegang saham yang berhak atas saham bonus. Yang terakhir, tanggal pembagian saham bonus menunjukkan tanggal pembagian saham bonus secara real. Yang keempat, pembagian dividen. Dividen merupakan sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen bisa dalam bentuk dividen saham ataupun dividen tunai. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Sedangkan dividen tunai merupakan dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Yang kelima, spin-off. Spin-off terjadi ketika suatu perusahaan melakukan perdagangan terbuka dengan menjual bagian dari asetnya atau mendistribusikan sebagian saham baru dalam rangka menciptakan suatu perusahaan yang terbuka. Sering sebagian saham yang baru akan ditawarkan melalui suatu right issue kepada pemegang saham lama atau ditawarkan ke investor baru, tergantung pada situasi. Suatu spin-off menandakan jika suatu perusahaan siap untuk menerima tantangan baru yang sedang merestrukturisasi atau memusatkan kembali aktivitas bisnis yang utama. Yang keenam, merger dan akuisisi. Suatu penggabungan terjadi ketika dua atau lebih perusahaan berkombinasi ke dalam satu kesepakatan bersama untuk menjadikan kedua perusahaan agar dapat bertahan hidup dalam menjalankan kegiatan perusahaan bersama. Penggabungan pada umumnya terjadi ketika perusahaan dalam keadaan pailit. Jika perusahaan mengalami suatu penggabungan, mungkin bisa menunjukkan kepada pemegang saham bahwa perusahaan masih mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Pada sisi lain, suatu penggabungan dapat juga menandai adanya suatu penyusutan industri di mana perusahaan lebih kecil sedang dikombinasikan. Dampak melakukan corporate action. Dampak bagi emiten. Yang pertama, meningkatkan modal perusahaan. Yang kedua, meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun dampak bagi pemegang saham. Yang pertama, jumlah saham yang beredar. Yang kedua, komposisi kepemilikan saham. Yang ketiga, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham. Yang keempat, pergerakan harga saham. Demikian teman-teman, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.